Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Samudra. Saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gunung Talang periode 2020-2021. Pada sesi materi MPLS kali ini adalah tentang mental dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Saya Ilma Zikratul Arsa sebagai perwakilan pelaksana Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gunung Talang. Saya Hafiz Hafzal Iswandi sebagai Komandan Polsis. Saya Putri Anjani Amanda sebagai anggota Polsis. Saya Fafista sebagai anggota dari organisasi kepramukaan. Saya Fadila Huzani, perwakilan dari organisasi kepramukaan. Baik, selanjutnya penjelasan tentang mental dan tata tertib di sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang yang akan dijelaskan oleh Bapak Irwan selaku Bapak Koordinator Pembina OSIS dan tim disiplin sekolah. Terima kasih Ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah SWT, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir di studio Jiwan TV ini dalam rangka MPLS tahun 2001-2022. Sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit saya paparkan tentang bagaimana kehidupan di SMA 1 Gunung Talang. SMA 1 Talang adalah SMA favorit atau SMA top bagi calon-calonnya atau bagi siswa-siswi SMP. Pasti akan pilihan pertamanya adalah SMA 1 Gunung Talang. Jadi di SMA Gunung Talang disiplin atau tata tertibnya sangat kuat sekali atau sangat disiplin sekali. Mulai aja di pintu gerbang itu sudah berjalan atau sudah berlaku tata tertibnya. Jadi mungkin kakak-kakak Anda yang hadir di studio ini sudah menikmati bagaimana tata tertib atau disiplin di kampus Mansa Guntal ini. Jadi mengapa disiplin begitu ditingkatkan? Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah kesuksesan harus memiliki landasan disiplin yang sangat kuat atau sangat tinggi. Tidak sangat nihil ya kalau seorang itu berhasil tanpa disiplin. Jadi makanya di kampus ini, di kampus Mansa Guntal ini, disiplin nomor satu sekali. Karena kampus ini adalah kampus pencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Itu sekilas pandang dari saya sebagai koordinator pembina OSIS. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang mental dan tata tertib sekolah. Nah gini Pak, jadi saya mau bertanya, dari yang Bapak jelaskan tadi, tentunya di SMA Negeri 1 Gunung Talang ini pasti ada tata tertib dan peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Apa aja sih Pak bentuk tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Talang ini? Oke, terima kasih Ilma. Jadi tata tertib yang sudah disusun oleh guru pada saat lokakarya dan disahkan oleh komite sekolah kita beserta kepala sekolah itu ada segala dari besarnya 4. Yang pertama, pelanggaran sangat berat. Pelanggaran syarat ini itu bisa langsung keluar dari SMA Negeri 1 Gunung Talang ini. Apa saja bentuk pelanggaran berat, Pak? Pelanggaran berat yang ada dalam tata tertib yang pertama adalah melawan kepada guru. Bentuk perlawannya fisik dan non fisik. Yang fisik itu mungkin menunjuk guru misalnya. Yang non fisik melawan dengan kata-kata kasar, baik langsung maupun di media sosial. Nah Pak, tadi kan ada non fisik sama fisik. Nah selain non fisik dan fisik itu apalagi pelanggarannya Pak? Pelanggaran berat lainnya seperti asusila. Asusila ini mungkinlah tidak perlu kita jabarkan secara menyeluruh ya. Tapi pelanggaran asusila ini atau norma agama ini juga pelanggaran sangat berat dan hukumannya keluar dari kampus Mansa Guntal ini. Nah jadi apa sih sanksinya Pak? Berupa apa sih Pak? Kalau pelanggaran sangat berat, sanksinya adalah dipulangkan ke orang tua. Jadi berarti tidak boleh lagi bersekolah di kampus ini. Nah, jadi gimana Pak kalau siswa tersebut tidak mau manggil orang tuanya Pak? Kalau pelanggaran berat, orang tuanya dipanggil, itu otomatis
Tidak ada cerita tidak mau. Karena poinnya sudah 200 dan wajib keluar dari kampus SMA Negeri 1 Gunung Talang ini. Karena dia telah melanggar pelanggaran sangat berat. Jadi makanya untuk anak-anak Bapak yang sudah lulus di kampus SMA Gunung Talang ini, hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita berpikir dulu, mengerjakan sesuatu, berpikir dulu, apakah ini baik bagi saya sebagai seorang pelajar? Kalau baik, baru kita laksanakan. Tapi kalau tidak baik, kita tinggalkan. Jangan, karena masuk sekolah susah ya, anak-anak Bapak yang dari sini, masuk sekolah sangat susah. Jangan nanti baru bersekolah di sini, kita sudah dikeluarkan. Tentu saja saat ini, masih ada tersisa yang ingin masuk ke kampus Semansa Guntal. Jangan baru sekolah keluar, kasihan orang tua kita. Karena orang tua kita susah mencari duit. Nah, tujuan orang tua Anda memasukkan sekolah di sini, dia ingin anaknya lebih dari dia nanti. Jadi tolong ingat orang tua, mengerjakan sesuatu ingat orang tua. Kalau baik baru kita kerjakan. Kalau tidak baik kita tinggalkan. Jadi kita bermain logika saja. Karena Anda semua di sini termasuk pemirsa Jiwan TV atau peserta didik baru FLS ini, tolong pikirkan sesuatu yang akan dikerjakan. Pikirkan dulu, baik silahkan kerjakan, tidak baik ditinggalkan. Oh gitu ya Pak. Jadi seputar tata tertib sekolah yang Bapak jelaskan tadi, andaikan ada salah seorang siswa atau siswi SMA Negeri 1 Gunung Talang yang melakukan pelanggaran berat tapi di luar sekolah Pak, tidak memakai seragam sekolah, tetapi dia tetap masih status sebagai siswa SMA Negeri 1 Gunung Talang. Jadi gimana Pak sanksi atau tindak lanjutnya bagi siswa yang seperti itu Pak? Oke, terima kasih Gilang. Kalau dia melakukan pelanggaran berat, contoh dia melakukan tindakan kriminal, berarti dia telah melawan hukum, berarti dia telah berurusan dengan pihak berwajib. Misalnya dia mencuri, atau misalnya dia, maaf kata-katanya agak vulgar, memperkosa seseorang misalnya, padahal dia statusnya pelajar SMA Negeri 1 Gunung Talang, tetap dikeluarkan walaupun TKP-nya tidak di kampus Semansa Guntal. Apalagi mencuri atau memperkosa ini kan udah melawan hukum, jadi otomatis dia keluar. Siapapun siswa Gunung Talang yang telah berurusan dengan hukum, maka haknya akan hilang di SMA 1 Gunung Talang ini. Makanya saya bilang tadi kita harus berhati-hati. Oh baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi kan Bapak menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Talang. Selain pelanggaran yang sangat berat, pelanggaran apa lagi sih Pak yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Talang ini? Terima kasih Mang. Selain dari pelanggaran sangat berat, kita namanya pelanggaran berat. Apa itu pelanggaran berat? Seperti pemicu berbagai di lingkungan sekolah, membawa bacaan atau video-video berbau pornografi, dan tidak masuk sekolah selama 7 hari berturut-turut. Maka poin yang diberikan 150. Tapi kalau dia 2 kali melakukan hal yang sama, berarti nilai totalnya menjadi 300. Itu dipertimbangkan, mungkin ada rapat dewan guru dengan unsur pimpinan. Bisa-bisa siswa yang melanggar seperti tadi dikeluarkan dari sekolah kita. Dan masih ada lagi tata tertib kita. Tadi yang pertama sangat berat, terus yang berat. Jadi sanksinya memang dipanggil orang tua 2 kali kalau yang berat ini, dan terakhir kemungkinan besar dipulangkan ke orang tua. Jadi kan dari tadi kan kita berbicara tentang tata tertib Pak. Jadi kalau yang penjelasan tentang mental itu gimana? Ya sebenarnya tata tertib masih ada. Masih ada 2 jenis lagi tata tertib, yaitu pelanggaran ringan dan sedang. Apa itu pelanggaran ringan? Misalnya tidak mengikuti upacara bendera, maka poinnya 25. Tapi kalau dia 4 kali kan 100. 8 kali dia misalnya 2 bulan 200. Tidak ikut upacara, nilainya udah 200. Ini juga terpenuhi poin, tapi tidak langsung dikeluarkan. Ada rapatnya mungkin ada SP1, SP2. Nanti apa keputusan terakhir dari rapat Dewan Guru dan Pembina OSIS beserta tim disiplin. Kalau
keluar kata kepala sekolah, maka putusannya harus keluar dari SMA 1 Gunung Talang. Ini pelanggaran ringan bisa juga mengeluarkan. Contoh, itu kita sebagai siswa SMA Gunung Talang nggak boleh pakai gelang. Baju kita kalau yang laki-laki itu singlet, nggak boleh yang beda warnanya, atau baju kaos oblongnya nggak boleh. Nggak boleh pakai cincin. Yang cowok juga nggak boleh pakai anting. Jadi yang ringan apa lagi? Melanggar sepatu. Ya, sepatunya pakai kotek juga nggak boleh. Biasanya disuruh oleh tim dibersihkan ya. Lihat coba pakai apa. Kuku panjang kayak gitu juga, Termasuk Pak. kuku panjang dipotong langsung. Termasuk rambut. Rambut juga. Rambut sebenarnya pelanggaran sedang. Sedang. Nilainya 50. Tapi kalau sering-sering dilakukan juga bernilai 200. Akhirnya nanti kalau sering-sering juga akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi untuk para peserta MPLS atau khususnya siswa baru kita, tolong tata tertibnya atau aturan sekolah ini diikuti. Ini kakak-kakak kalian kan udah 2 tahunan sekolah di sini. Mulai dari awal pintu gerbang, tata tertib sudah berlaku. Seperti baju, contoh untuk yang perempuan, itu merah putihnya di sini, OSISnya di bawah, dan namanya harus lengkap. Di kanan. Tidak boleh tidak lengkap. Jangan terbalik, jangan merah putihnya di sini. Begitu juga siswa kami yang baru. Contoh pramuka. Kalau pramuka itu hari Rabu, baju pramuka itu jangan yang cowok aja pakai kacunya ya. Cowok yang ceweknya juga, tapi letaknya di luar sekarang. Bersamaan dengan jilbabnya. Karena kalau dalam jilbab berarti tidak ada kacu. Kelihatan. Jadi yang namanya baju pramuka lengkap dengan tribun. Apalagi kalau dia masuk pramuka eskul, wajib lengkap pakai baret. Dan dia harus memasangkan berbagai kecakapan umumnya di sini apa yang dari penuhinya harus, karena itu bukan main-main tempel saja. Terpenuhi kecakapannya baru bisa dapat. Nah, jadi itulah ada 4 jenis tadi. Pelanggaran sangat berat, pelanggaran berat, sedang dan ringan. Kalau bisa jangan dilanggar sedikit pun. Mau berat, mau sedang, mau ringan jangan. Jadilah siswa terbaik. Nah, mudah-mudahan nanti OSIS punya program baru akan memilih siswa terbaik yang tidak pernah melanggar satupun. Istilahnya apa namanya? Duta ya. Duta siswa terbaik lah, atau yang tidak pernah melanggar aturan sekolah itu, ikuti disiplin sekolah. Ini mereka-mereka yang di sini, ini adalah contoh. Ini kalau mereka yang melanggar ini bahaya ini. Mengapa? Karena dia organisasi yang harus dicontoh. Mulai dari rambut dicontoh. Baik dia OSIS, POSIS, pramuka, yang lainnya, yang pokoknya yang masuk organisasi harus jadi contoh. Jangan jadi yang contoh kurang baik. Gak boleh datang terlambat. Datang terlambat juga pelanggaran ringan. Biasanya nunggu dulu di luar. Jadi ini terus terang Bapak katakan, tata tertib atau disiplin ini paling kenal orang luar. Bapak sebagai pembina OSIS dan disiplin itu nggak tahu kenal nggak SMA 2 Gunung Talang. Oh ini Pak Iwe yang ditakuti, padahal saya bukan ditakuti ya, bilangnya saya orang bangga buntal, orang inilah, padahal tidak. Cuma saya menegakkan disiplin itu apa? Kalau Anda sudah disiplin semua, insya Allah pasti jadi nanti. Tidak mungkin sukses dicapai tanpa disiplin. Oke, nah Bapak yang hadir di sini, ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan terakhir mungkin dari Ilma, Pak. Jadi gini Pak, dari keempat pelanggaran-pelanggaran atau jenis-jenis pelanggaran yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Talang ini Pak, pelanggaran apa sih Pak yang paling sering dilanggar oleh siswa Pak? Untuk jenis pelanggaran yang paling sering dilanggar oleh siswa, pertama itu datang terlambat, kedua rambut, dan saat ini yang paling seperti masa pandemi ini yang paling banyak dilanggar adalah tidak mengumpulkan tugas. Itu masuk tertib juga. Ini lebih bahaya efeknya lagi. Sudahlah melanggar, tidak mengumpulkan tugas. Itu kan bahaya ke proses regulasi nanti. Jadi kita mau buat masa pandemi, tidak pandemi, yang proses itu harus diikuti ya. Jangan nggak masuk-masuk. Datangnya dari rumah datang, tapi belajarnya tidak. Jadi kunci belajar sukses, semua tugas dikumpul baik, UH diikuti. Seolah nggak ada yang tinggal kelas. Karena yang masuk di Gunung Talang nggak ada yang bodoh. Karena kalau yang bodoh, mohon maaf kan,
IQ-nya di bawah 70. Iya. Tulang Anda kan di atas 70 umumnya. Yang ada apa? Hanya Malas dan Malas. rajin. Tapi kalau Anda ingin sukses, jadilah siswa yang rajin. Tapi jangan lupa, rajin itu belajar juga rajin salat. Karena sukses belajar tapi tidak pernah salat, kita lupa dengan Sang Pencipta, nggak ada gunanya. Percuma ya. Jadi Anda dekat dengan Tuhan dan belajar, insya Allah apa yang Anda inginkan bisa capai nanti. Ada lagi yang lain? Mungkin dari Persis, dari Pramuka. Pak, aku mau bertanya, bagaimana kalau seorang anggota OSIS atau anggota POSIS melanggar, Pak? Seperti yang Pak bilang tadi, siapapun yang masuk organisasi Aku malah berat. jangan pernah melanggar. Itu sangat berat hukumnya. Contoh yang Bapak Mina OSIS POSIS misalnya kan diberikan hukuman berat, tidak adil, tidak apa namanya, aplikasi ya. Iya, Pak. Makanya kamu anak OSIS, kamu anak itu ya Bapak bilang. Kalau ada dia kan nggak berat. Karena dia harus contoh. Karena anak OSIS Pak suruh lari atau mengitari lapangan basket. Anak Pramuka misalnya, anak OSIS, anak ROHIS. Kalau anak ROHIS Pak suruh ngaji. Iya. Pak suruh ngaji misalnya store ya 5 ayat pendek misalnya. Tapi kalau anak OSIS, Pramuka, ya fisik. Jadi kami di Gunung Talang nggak pernah main tampar ya, main tampar nggak ada. Cuma kondisinya push up. Saat itu pun kalau dia laki atau perempuan, kalau perempuan biasanya nggak pernah push up ya, cuma yang cowok harus push up. Tapi kadang-kadang saya bilang pilih kasih anak cowok push up, anak perempuan enggak. Kan mungkin anak perempuan disuruh push up ya, paling jam lah, benar kok jam kan nggak boleh sekarang ya kan. Iya, Pak. Jadi untuk aman ke Gunung Talang ini para peserta MPLS, siswa-siswi kami yang baru, ikutilah aturan atau tata tertib di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Saya bukan hantu, nggak perlu ditakuti. Tapi semua siswa yang rambutnya panjang atau yang melanggar, melihat saya takut. Ya saya nggak hantu ya, tidak pernah aneh-aneh. Tapi anak aja yang takut, saya nggak ngerti. Tapi orang siswa yang paham dengan saya, dia nggak takut. Kayak Ilma, Gilang dan yang lain, si Hafiz nggak pernah takut. Dia tahu siapa saya, nggak pernah takut. Jadi yang takut itu yang pelanggar disiplin. Tapi kalau nggak pelanggar, udah mengikuti aturan, nggak perlu takut. Karena sampai saat ini saya nggak pernah makan orang. Ya lah ya, saya nggak pernah makan orang. Makanannya masih tetap nasi, itu pun dimasak dulu ya. Ada lagi yang lain? Oh iya Pak, tadi yang saya tanyakan itu Pak tentang penjelasan mental gitu. Oke, mental itu adalah sebuah sikap yang baik atau sikap yang berani. Misalnya anak Pramuka, POSIS ini sikapnya apa? Itu berani, jujur. Jadi dengan sikap mental yang baik, jujur, dia akan menghasilkan nanti sebuah yang namanya karakter. Jadi itu yang namanya siswa berkarakter itu apa? Nilai-nilai harian atau perlakuan harian dia yang lama-lama baik-baik dan menjadi suatu budaya bagi dirinya, maka tumbuh melekat dalam dirinya, dia udah bermental baik, itu yang namanya karakter. Jadi karakternya dua macam, karakter baik, karakter tidak baik. Jadi ya, sisa kita yang suka melanggar, ya karakternya baik, tapi karakter tidak baik. Kalau bisa kita sebagai siswa harus berkarakter baik. Karena apa? Karena tujuan pendidikan itu apa? membentuk karakter. Apa tujuan pendidikan? Oke, membentuk karakter, betul. Tapi apa tujuan intinya? Mengapa Anda harus dididik? Jadi tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Jadi maksudnya manusia yang terdidik dengan manusia yang terdidik berbeda pola pikirnya. Bicaranya pun beda. Anda nanti taman SMA misalnya ya, ada temannya taman SD, itu beda, bicaranya beda, perilakunya pun beda. Jadi semakin tinggi sekolah kita, maka sikap kita atau mindset kita juga berbeda. Berbicara dengan orang tua kita atau berbicara dengan sebaya kita, berbicara dengan yang di bawah kita, itu beda caranya. Itu kalau orang Minang tahu katonan ante. Nah, dan Anda yang ada di sini udah paham itu. Mengapa? Ini sayang ya, kalau zaman dulu ada kita nama mata pelajarannya BAM, budaya alam. Ini mengajarkan kepada siswa bagaimana bersikap sebagai anak Minang. Karena orang Minang ini terus orang cerdik, orang pandai semua. Anda bisa lihat siapa
pendidik-pendidik karena di banyak orang Minang. Nah, jadi Anda sebagai generasi penerus, sebagai orang Minang, ya nirulah, contohlah pendahulu-pendahulu kita yang sudah sukses seperti Muhammad Atta, Sultan Syahrir dan lain-lain. Yang paling terkenal ditanya Haji Agus Salim, itu kan orang Minang yang udah skopnya internasional ya. Jadi jangan Anda katakan orang Minang ini bodoh, nggak ada. Bidang perdagangan dia cerdik, bidang politik juga cerdik. Jadi mental itu mental. Jadi pendidikan pramuka juga termasuk, dia membina mental kita, menjadikan mental kita yang berani, bukan berani untuk berkelahi enggak, tapi dia berani. Beraninya jadi bidang dia. Itu polisi juga, dia harus berani mengatur lalu lintas, berani menindak dan melanggar aturan. Yang tidak melanggar jangan ditindak. Begitu juga pramuka, begitu juga OSIS-OSIS ya. Sebenarnya OSIS presiden. OSIS ini presidennya di Sumatera Talang sebenarnya. Kapolri-nya ya OSIS. Panglima TNI-nya pramuka, itu sebenarnya pembentukannya. Anda inilah yang masuk organisasi ini adalah pengelola negara ini. Yang 1.100 lebih ini rakyatnya. Guru jadi apa? Jadi radarnya, mengawasi. Melenceng Anda, guru tinggal terus karena Anda kan mengikuti proses pendidikan di sini ya kan. Nah, makanya diatur, ada tata tertib. Jangankan sekolah, rapat aja kita ada tata tertibnya. Kapan boleh bertanyanya, ya kan? Apalagi di sekolah ini. Kalau seandainya sekolah bagus, tidak ada tata tertib, mau jadi apa sekolahnya? Karena sekolah adalah institusi untuk mendidik generasi bangsa. Ada lagi yang lain? Ada teman-teman yang menanya lagi. Nah, waktu kita masih ada lagi Amanda. Nah, saya mau bertanya Pak, kan bagi yang cewek kan pakai jilbab. Nah, kan di belakangnya ada nama SMA-nya. Bagi yang nggak ada gimana sanksinya Pak? Itu juga termasuk pelanggaran sangat ringan. Karena melanggar aturan itu sekolah. Kita harus Anda harus bangga sekolah di Gunung Talang ya. Saya aja bangga jadi guru jadi nggak terbayangkan saya ngajar di sini. Jadi ada sebagai siswa Gunung Talang harus bangga. Karena orang Gunung Talang ini tahu. Orang wajib kalau kita bebas misalnya Gunung Talang nih yang membuka penerima siswa baru mungkin 1.000 orang mungkin daftar. Karena ini masih favorit di lingkungan Kota Solok atau yang berkisaran di Kabupaten Solok masih ingin orang di sini. Pada bayang dari pasalnya orang di sini. Dari Lampanya kan banyak sekolah. Masih di sini ya kan. Kota Solok pun banyak sekarang di sini. Dia tahu mengapa, karena disiplin kuat di sini. Kita nilainya 100 ya 100, ya 70 nggak bisa di 100. Makanya anak Buntal dapat perguruan tinggi, dia mantap di perguruan tinggi. Mengapa? Udah terbiasa tersiksa di sini dengan tugas yang banyak. Sampai di kampus dia aman ya kan? Dia udah tersiksa di sini dengan tugas banyak, dengan tata tertib yang tinggi, udah diketatkan. Jadi dia situ di kampus terbiasa. Apalagi nanti seperti senior-senior Anda 2010 itu 12 orang anak Buntal diterima di ST PDN udah jadi pejabat muda sekarang. Itu umumnya anak OSIS karena udah terdisiplin ya. Jadi nggak pernah mau melanggar dia. Karena untuk disiplin masuk STPDN atau apa memang orang-orang yang berdisiplin dan memiliki karakter atau mental yang baja. Jadi itu yang mental ya. Mental itu sebuah sikap. Ada mental itu baik, ada tidak. Jadi itu muaranya juga ke karakter. Tapi tumbuhkanlah disiplin dulu. Jadikanlah disiplin itu sebagai arwah Anda lah gitu. Karena contoh kita sebagai umat Islam sudah diajarkan disiplin. Contoh salat, sebelum salat wajib bersuci ya kan? Kan pas kita salat kita tak dulu, mungkin sujud dulu ya kan? Ada aturannya ya kan? Kan dalam salat juga ada aturan. Nggak mungkin saya sujud dulu, nggak mungkin. Ada tata caranya. Harus suci diri dulu. Nah, jadi kalau Anda terbiasa salat, itu udah disiplin namanya. Jadi disiplin ini dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur itu langkah pertama adalah membersihkan tempat tidur. Lipat selimutnya dan yang lainnya. Setelah itu baru Anda melangkah ke kamar kecil untuk mengambil air wudhu. Jadi kalau terbiasa seperti itu, insya Allah masuk STPDN Anda, masuk Akmil Anda udah terbiasa. Karena di Akmil di STPDN itu jam 4 pagi udah dibangun.
sudah dibangunkan peserta didik. Udah bunyi seringnya. Jadi memang butuh orang-orang berdisiplin tinggi. Jangan Anda masuk organisasi tapi tidak disiplin. Saya mau masuk polisi Pak, ya harus disiplin dulu. Dia itu baru diasah otaknya. Raganya juga diasah. Jadi untuk mengasah raga itu biar bermental, baca istilahnya. Tahan, berani, tahan banting istilahnya. Diajak oleh orang nggak nangis. Nanti dibilang ilmu nangis itu berarti mentalnya masih mental kerupuk ya. Disiram oleh air langsung hancur. Jadi Anda jangan mentalnya nanti. Jadi saran Bapak, anak-anak mental yang masuk proses ini jadilah seperti ombak di pantai. Jangan menjadi buih di tengah laut. Mungkin Ananda tahu maksudnya. Buih di tengah laut itu kan banyak ya. Iya. Tapi dia gak punya kekuatan. Tapi kalau ombak di pantai kan sedikit, tapi dia bisa menghempas bagaimanapun bentuk batu karang di pantainya, pasti dia pecah. Jadi yang organisasi ini kompak, jaga marwah organisasi Anda. Kalau Anda sebagai seorang teman, ada teman yang salah, tolong diingatkan. Itu baru teman dan setia. Jangan temannya menjadi udah salah melangkah, Anda biarkan. Apalagi yang menjadi pengurus organisasi, dijaga temannya, jangan sampai salah melangkah. Jadi itulah pembicaraan kami. Saya sebagai koordinator Bina OSIS, Ketua OSIS, Ketua Pelaksana OSIS, penanggung jawab pramuka, Komandan OSIS dan anggota OSIS. Itu perbincangan kami untuk anak-anak Bapak peserta MPLS atau peserta didik baru SMA 1 Gunung. Inilah kami. Nanti setelah Anda menjadi siswa Gunung Talang, terserah mau bergabung di OSIS, di MPK, OSIS, Pramuka, dan lain-lain, terserah sesuai dengan bakat Anda. Harus pilih salah satu, jangan mono. Ini untuk melatih otaknya, melatih olah pikirnya dan olahraganya. Jadi mari bergabung di SMA Talang dan selamat bergabung di SMA Talang. Akhir kata kami dari organisasi dan sebagai pimpinan organisasi SMA Negeri 1 Gunung Talang. Jaya, jaya, jaya. Allahu